Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, baru saja menerima penghargaan Super Alumni Prominent dari Universitas IPB. Penghargaan ini diberikan kepada alumni yang telah memberikan kontribusi signifikan bagi Indonesia. Acara pemberian penghargaan tersebut dilaksanakan di Gedung Graha Widya Wisuda IPB University, Dramaga, Bogor, pada Kamis, 18 Desember 2025. Dalam sambutannya, SBY menyampaikan rasa terima kasihnya atas penghargaan yang diterimanya dan mengungkapkan komitmennya untuk terus memberikan kontribusi positif bagi alma maternya, negara Indonesia, dan dunia. SBY menegaskan bahwa penghargaan ini bukan hanya sekadar simbol, tetapi juga sebuah tanggung jawab yang akan ia pertanggungjawabkan. Saya akan pertanggungjawabkan penghargaan ini, dan insya Allah saya akan terus do something untuk alma mater tercinta, do something untuk negara kita, Indonesia, dan do something for a better world, kata SBY dengan penuh semangat. SBY juga mengenang masa-masa kuliahnya di IPB, di mana ia menempuh studi di bidang ekonomi pertanian pada tahun 2001 hingga 2004. Ia mengungkapkan rasa bangganya terhadap pendidikan yang diterimanya di IPB, meskipun pada waktu itu, fokus studinya lebih bersifat ekonomi dalam arti yang luas dengan kajian atau studi kasus yang berfokus pada bidang pertanian. Meskipun lebih bersifat ekonomi dalam arti yang luas, dengan kajian atau studi kasus di bidang pertanian, saya bangga atas apa yang saya raih di IPB, dan untuk diketahui oleh para sahabat, utamanya para alumni IPB University, ujarnya. SBY berharap apa yang ia raih dapat menjadi inspirasi bagi generasi penerus di IPB. Mengenai perjalanan karirnya, SBY bercerita bahwa cetak biru atau blueprint pembangunan ekonomi Indonesia pada masa kepemimpinannya sebagai presiden berangkat dari disertasi yang ia tulis ketika menempuh pendidikan S3. Disertasi yang berjudul, Upaya Mengurangi Kemiskinan dan Pengangguran Melalui Pembangunan Pertanian dan Perdesaan, Ekonomi Politik Kebijakan Fiskal, menjadi cikal bakal visi dan misinya sebagai calon presiden pada waktu itu. Visi tersebut kemudian diterapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional yang menjadi bagian penting dari kebijakan ekonomi Indonesia. SBY menjelaskan bahwa salah satu fokus utama dari disertasi dan kebijakan yang ia susun adalah pembangunan pertanian dan perdesaan yang berfokus pada pengurangan kemiskinan dan pengangguran. Ia juga menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta kebijakan yang pro-lingkungan, yang menjadi bagian dari misi pemerintahannya dalam memperbaiki ekonomi Indonesia. Di hadapan para alumni yang hadir, SBY mengajak mereka untuk terus berkontribusi dalam kemajuan IPB University dan Indonesia. Oleh karena itu, singkat kata, Bapak Ketua Umum Himpunan Alumni IPB dan Bapak Rektor, saya mengajak kepada para sahabat, alumni yang hadir pada malam hari ini ataupun dimanapun berada, mari kita melakukan kontribusi untuk kemajuan IPB University, ajaknya. SBY juga mengingatkan bahwa kontribusi tersebut sangat penting untuk mendorong pembangunan Indonesia yang lebih baik dan berkeadilan. Mari kita juga berbuat sesuatu untuk pembangunan Indonesia yang insya Allah menganut paham pembangunan berkelanjutan, berkeadilan, tambahnya. Acara penghargaan ini tidak hanya memberi kesempatan bagi SBY untuk berbagi pengalamannya, tetapi juga diikuti dengan pemberian penghargaan, Top 100 Alumni Prominent, IPB University. Penghargaan ini diberikan kepada alumni-alumni IPB yang berprestasi di berbagai bidang, termasuk pengusaha dan tokoh nasional, lembaga legislatif dan politik nasional, pemimpin perusahaan BUMN dan swasta, serta pemimpin perguruan tinggi. Penghargaan ini bertujuan untuk mengapresiasi kontribusi mereka yang telah memberikan dampak positif bagi negara dan masyarakat. Melalui penghargaan ini, IPB University menunjukkan komitmennya dalam mengembangkan dan menghargai alumni yang telah berjasa dalam pembangunan Indonesia. SBY, sebagai salah satu tokoh penting yang mendapatkan penghargaan ini, diharapkan dapat terus menjadi inspirasi bagi generasi muda dan alumni lainnya untuk berkontribusi lebih banyak lagi bagi kemajuan bangsa. Koordinasi PLN dengan TNGL jelang Hari Kesaktian Pancasila, listrik terbangun, alam tetap lestari. Panen perdana garam Aceh. PLN hadirkan energi untuk UMKM di momen menyambut Hari Kesaktian Pancasila.